Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah WMN News. Informasi pertama kami awali dengan UMN Al-Wasliyah mengadakan acara perpisahan bagi mahasiswa program pertukaran mahasiswa Merdeka 2 UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini diisi dengan penampilan dan persembahan dari mahasiswa PMM 2 UMN Al-Wasliyah. Universitas Muslim Nusantara atau UMN Al-Wasliyah mengadakan acara perpisahan bagi mahasiswa program pertukaran mahasiswa Merdeka atau PMM 2 UMN Al-Wasliyah. Acara berlangsung di Aula Oka Usman UMN Al-Wasliyah pada hari Kamis, 5 Januari 2023. Acara ini merupakan bagian akhir dari program PMM. Sebelumnya, para mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka dan menempuh pendidikan selama 1 semester di UMN Al-Wasliyah. Program PMM ini bukan hanya membuat mahasiswa dapat belajar di perguruan tinggi yang berbeda seperti UMN Al-Wasliyah, tapi juga dapat mempelajari secara langsung keberagaman budaya dari daerah yang mereka datangi, dalam hal ini yaitu kebudayaan Sumatera Utara. Kegiatan ini dirangkum dalam modul Nusantara, di mana modul Nusantara bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kebinekaan, wawasan kebangsaan, dan cinta tanah air. Adik-adik peserta program pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan 2 ini lebih kurang sudah 4 bulan ya, atau 1 semester mengikuti program di UMN Al-Wasliyah. Memang banyak kegiatan yang sudah dilakukan, ada 25 kegiatan yang mencakup kebinekaan itu ada sekitar 15 kegiatan, refleksi ada 7, dan inspirasi itu ada 3 kegiatan. Nah, semua ini kegiatan ini dibungkus dalam sebuah momen penting yang bernama Modul Nusantara. Rektor UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti dalam kata sambutannya mengatakan, agar mahasiswa PMM 2 dapat membawa segala hal baik yang telah mereka pelajari di UMN Al-Wasliyah dan di Sumatera Utara ke kota dan perguruan tinggi asal mereka. Tentunya, Kota Medan dapat mengajarkan mahasiswa PMM tentang toleransi, karena Kota Medan dihuni oleh masyarakat multi-etnis dan tetap dapat hidup rukun. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa PMM 2 yang telah mempercayakan UMN Al-Wasliyah untuk menjadi tempat belajar dan menimba ilmu. Koordinator PMM UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. Al-Kausar Saragi MPDI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama program PMM ini berlangsung. Ia berharap agar mahasiswa PMM 2 UMN Al-Wasliyah dapat menjadi generasi muda yang bermanfaat bagi agama dan negara. Pesan saya sebagai koordinator PMM di Universitas Muslim Nusantara ini kepada adik-adik peserta, tentunya pertama saya sebagai koordinator mengucapkan terima kasih sudah berkenan memilih UMN sebagai destinasi dalam hal kuliah mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka 2 ini. Selain itu, saya juga mengucapkan mohon maaf lah ya kepada adik-adik jika dalam kebersamaan selama 1 semester ini ada hal-hal yang kurang berkenan dan tentunya tidak mengenakan. Saya sebagai koordinator pengelolaan program ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kami doakan adik-adik tetap sehat walafiat, jadilah generasi yang berkualitas yang nantinya bisa menunjukkan kepribadiannya dalam membantu dan memajukan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas bangsa dan negara ke depannya. Acara perpisahan diisi dengan penampilan tari daerah, drama, stand-up komedi, dan nyanyi yang dipersembahkan oleh mahasiswa PMM 2.
Pada kesempatan ini, mahasiswa PMM 2 menampilkan tarian onang-onang dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sedangkan drama yang dibawakan yaitu tentang cerita rakyat Sumatera Utara asal-usul Danau Toba. Untuk dari aku sendiri sih, aku merasa diapresiasi sebesar-besarnya oleh Sivitas Akademik dan pihak-pihak yang telah menyelenggarakan pelepasan ini sih Kak. Apalagi di sini bisa pecah banget, kita bisa mempersembahkan yang terakhir kalinya dari anak-anak PMM dan bisa bertemu teman-teman karena ada perwakilan untuk setiap kelas seperti itu. Kesannya seru banget, kita dapat teman yang banyak dan juga kita bisa eksplor hal-hal baru. Mahasiswa PMM 2 UMN Al-Wasliyah telah kembali ke kota asal pada hari Senin 9 Januari 2023. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, program studi pendidikan fisika UMN Al-Wasliyah mengadakan workshop penulisan buku dan karya ilmiah. Kegiatan ini diadakan untuk memberikan pelatihan kepada mahasiswa tentang penulisan buku dan karya ilmiah. Program studi atau Prodi Pendidikan Fisika UMN Al-Wasliyah mengadakan workshop penulisan buku dan karya ilmiah di Pantai Mangrove, Kampung Nipah, Serdang Bedagai. Workshop ini mengangkat tema tips dan trik penulisan buku dan karya ilmiah untuk melahirkan generasi penulis yang kompeten. Kegiatan yang diadakan pada hari Sabtu 7 Januari 2023 ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran yang ada di UMN Al-Wasliyah tentang kewajiban mahasiswa untuk menulis buku atau karya ilmiah. Workshop kali ini menghadirkan 2 orang narasumber, yaitu Bapak Dr. Ridwan Abdullah Sani MSI yang merupakan dosen di Universitas Negeri Medan dan Ibu Dr. Khairiyah MSI yang merupakan dosen di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Nah, untuk workshop ini sendiri, jadi sebenarnya kami angkat dari surat edaran yang ada di kampus ya, karena memang seharusnya mahasiswa itu harus bisa menulis buku ataupun jurnal. Jadi dari situ makanya kami undang Bapak Dr. Ridwan Abdullah Sani dari Unimed sendiri yang memang udah pakar ya di bidang penulisan buku dan karya ilmiah, serta Ibu Khairiyah yang memang sering memenangkan yang namanya karya ilmiah tingkat dana dikti dan juga dana internal dari kampus. Makanya mereka lah yang menjadi narasumber sebagai pakar untuk menjelaskan kepada mahasiswa betapa pentingnya dan bagaimana cara penulisan buku dan penulisan karya ilmiah dalam bentuk jurnal. Bapak Dr. Ridwan Abdullah Sani MSI menyampaikan materi mengenai menjadi generasi penulis kreatif. Pada kesempatan ini, buku yang dibahas yaitu buku non-fiksi. Buku non-fiksi harus ditulis berdasarkan fakta dan data. Jenis buku non-fiksi diantaranya buku teks, buku ajar, buku antologi, buku panduan, buku monograf, buku referensi, dan book chapter. Ia juga menjelaskan bahwa menulis merupakan wujud dari eksistensi. Namun, untuk dapat menulis, seseorang juga harus rutin untuk membaca. Budaya menulis perlu ditumbuhkan untuk keunggulan individu dan perguruan tinggi. Dengan menulis, mahasiswa dan dosen dapat mendiseminasi ide dan hasil karya, memperkaya wawasan akademik, membangun budaya rujukan, dan membangun pola berpikir sistematik konstruktif. Menulis juga dapat menjadi salah satu indikator keunggulan mahasiswa, dosen, dan perguruan tinggi, serta akreditasi. Ya, menulis itu adalah wujud eksistensi ya. Karena dalam Islam juga diajarkan untuk menyampaikan kabar, berita Islam. Manusia itu yang terbaiklah manusia yang berguna bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Salah satu yang paling efektif adalah menulis. Kalau menulis sebuah buku atau apa saja, menulis yang penting punya komitmen untuk menyelesaikan tulisan itu dan membaca yang banyak. Banyak membaca, karena kalau tanpa membaca itu rabun membaca, lumpuh menulis. Jadi komitmen, tulis saja dia dengan cepat selesainya, terus edit. Karena pekerjaan mengedit itulah menulis adalah 90% dari pekerjaan menulis. Ya, semoga semua peserta workshop hari ini, mahasiswa dan dosen, mau meluangkan waktu untuk menulis dan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, selain umat manusia. Ibu Dr. Khairiyah MSI menyampaikan materi mengenai kiat menulis karya tulis ilmiah. Di sini disampaikan mengenai format dasar karya ilmiah serta bagaimana cara menulis karya ilmiah yang baik dan benar. Ia juga menyarankan kepada mahasiswa
Sebelum menulis suatu karya ilmiah, mahasiswa harus banyak membaca referensi dari karya tulis ilmiah yang telah ada sebelumnya. Hal yang paling penting dalam penulisan karya ilmiah yaitu penulis harus tertarik dengan topik yang nantinya akan ditulis. Ini akan memudahkan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut tepat waktu. Ya, jadi mahasiswa kita ini perlu dimotivasi ya agar mereka mau menggali potensi mereka ya. Karena kalau tidak dari sekarang diingatkan nanti mepet-mepet dia ya kan. Nah, untuk motivasi itu sendiri ya kitalah membantu mereka untuk menulis itu tadi ya, dari mencari referensi ya, jurnal-jurnal terkait bisa melalui Sinta. Makanya tadi saya memberikan beberapa web yang bisa mereka akses ya, nanti mereka bisa download apa aja yang sesuai dengan topik yang mereka ingin pilih. Hal-hal yang paling penting adalah mereka itu tertarik dulu sama topiknya ya, tema yang mau mereka pilih. Terus juga biasa kan anak-anak ini kan yang suka yang lagi hot ya, yang trending topik itu cepat mereka mengaksesnya gitu. Mungkin yang di era digital ini kan harapannya ya mereka mau menulis ya. Semester 1 itu udah harus diajari kalau bisa output dari mata kuliahnya itu. Jadi kemarin itu untuk semester 5 ya, Hajar dan Hajar ya, Hajar Mawaddah dan Asida itu sudah membuat draft buku. Mereka tuh sudah itu menjadi project di mata kuliah itu. Dan alhamdulillah kalau kita support terus mereka memang bisa gitu, walaupun belum jadi ya barangnya, belum dipublikasi tapi sudah jadi draft gitu. Si Asida sama Hajar tuh mata kuliah fisika atom dan elektronika lanjutan. Kalau kita dukung terus mereka untuk menggali potensi mereka tuh ya sebenarnya bisa. Dengan adanya workshop ini diharapkan mahasiswa nantinya dapat menulis buku dan juga jurnal yang bertaraf Sinta. Nah, jadi di program studi mahasiswa, saya mau luarannya mahasiswa bisa menulis buku dan menulis jurnal, dan bukan hanya penulisan jurnal yang hanya ber-ISSN, tetapi juga jurnal yang memang sudah di taraf Sinta seperti itu. Dan kalau bisa menulis jurnal internasional itu lebih bagus lagi. Ketua Panitia Acara Abdul Malik Rambe mengatakan bahwa kegiatan ini diadakan untuk melatih mahasiswa dalam menulis karya ilmiah. Hal ini dilaksanakan karena salah satu syarat untuk melaksanakan sidang meja hijau, yaitu mahasiswa harus membuat jurnal dari penelitian yang telah mereka lakukan. Jadi untuk pengadaannya itu ya sudah kami tentukan harinya. Cuman kalau untuk kegunaannya itu untuk melatih cara mahasiswa itu untuk membuat karya ilmiah supaya lebih bagus dan lebih rapi lagi. Ya, saya berharap setelah adanya workshop ini, mahasiswa UMN terutama Prodi Fisika lebih mahir lagi dalam membuat suatu karya ilmiah. Dan begitu juga jurnal-jurnalnya. Salah satu mahasiswa peserta workshop mengatakan bahwa kegiatan ini sangat berguna dan memberikan ilmu baru mengenai tata cara penulisan buku dan karya ilmiah. Kedepannya mahasiswa juga akan mendapat pengarahan lebih lanjut dari dosen untuk terus mengasah kemampuan menulis mereka. Tanggapan saya dengan adanya workshop kegiatan ini sangat membantu ya Kak. Yang pertama kan kegiatan penulisan, di mana nanti kita sebagai mahasiswa tentu saja akan diarahkan pada penulisan, karya ilmiah dan lain sebagainya. Terutama dalam penulisan skripsi, apalagi program PKM nantinya. Dengan adanya workshop ini, kami akan dilatih dan dimentoring bagaimana cara penulisan yang baik dan benar. Kemudian dengan adanya implementasi dengan wisata mangrove seperti ini, kami bisa diasah ataupun semangat kami bisa dipacu agar bagaimana nanti kami bisa membuat penelitian ataupun yang bersumber dari lingkungan ataupun alam, kami bisa mengimplementasikannya menjadi sebuah tulisan. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Nazira Anindi, Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.